Yang terbaru hari ini Yekui 6 Mei 2023. Selamat mendengarkan kisah yang sudah kita rampungkan. Mentari mulai meredup, tanda waktu telah senja. Yekui telah mempelajari kuali Qiankun sejak dia mendapatkannya, dan tidak pernah bisa mengetahui apa tujuan dari kuali itu. Yekui tiba-tiba berpikir, mengapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada leluhur tuannya. Xiang Tianzun adalah kepala sekolah Gunung Kunlun, kultivasinya tak tertandingi dan wawasannya luar biasa, jadi dia mungkin tahu misteri kuali Qiankun. Kejutan muncul di wajah Xiang Tianzun ketika dia menatap kuali Qiankun. "Nak, dari mana kamu mendapatkan pedupaan ini?" Yekui menjawab, "Saya mendapatkannya secara kebetulan, dan selain pedupaan yang dilihat oleh leluhur utama ini, saya memiliki dua pedupaan lagi yang mirip." Keterkejutan di wajah Xiang Tianzun semakin meningkat, "Kamu sudah mendapatkan tiga." "Ya," Yekui mengangguk sedikit. Yang mulia Xiang Surgawi hanya melirik kuali Qiankun sebelum tatapannya beralih dan mendarat di tubuh Yekui. Cahaya berkedip-kedip di matanya. "Mendekatlah." Xiang Tianzun memberi isyarat agar Yekui mendekatinya. Meskipun Yekui tidak mengerti apa yang dimaksud Xiang Tianzun, dia tetap melangkah maju. Xiang Tianzun mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut meletakkannya di atas kepala Yekui. "Jangan bergerak." Saat kata-kata Xiang Tianzun jatuh, lapisan cahaya putih bercahaya tiba-tiba muncul di telapak tangannya, menyelimuti seluruh tubuh Yekui. Xiang Tianzun menutup matanya. Hanya sekitar 10 detik telah berlalu. Xiang Tianzun tiba-tiba terbang dan jatuh beberapa puluh meter jauhnya, darah tumpah dari sudut mulutnya. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba itu mengejutkan kerumunan. "Suhu." Ye Wusang dengan cepat keluar dan membantu Xiang Tianzun berdiri, bertanya, "Tuan, ada apa denganmu?" "Tidak ada, tidak ada." Xiang Tianzun mengabaikan darah di sudut mulutnya dan menatap Yekui, matanya bersinar hijau, seolah-olah dia adalah serigala lapar yang menatap seekor anak domba. Apa sebenarnya takdir anak ini? Sangat luar biasa sehingga penguasa surgawi ini bahkan tidak dapat menyimpulkannya. Sungguh luar biasa. Bagavanzi yang bergumam di dalam hatinya dengan suara kecil. Yekui menggigil karena penampilan itu dan merasa tidak nyaman, jadi dia menegakkan kepalanya dan bertanya, "Tuan, apa misteri kuali Qiankun?" Xiang Tianzun menarik matanya dan berkata, "Sejauh yang diketahui Tianzun ini, ada 9 kuali Qiankun secara total, dan ketika Anda menemukan 6 lainnya, Anda akan dapat menyapu dunia dan tak terkalahkan di segala usia. Apa sebenarnya misteri itu? Anda akan tahu setelah Anda menemukan semuanya." "Usang, Anda memiliki anak yang baik. Anak ini akan jauh lebih kuat dari Anda di masa depan." Ye Wusang menyeringai setelah mendengar ini. Semua ayah di kolong langit memiliki keinginan yang sama, yaitu menatap anak mereka menjadi seekor naga. Tidak terkecuali Ye Wusang. "Baiklah, sudah hampir waktunya, sudah waktunya bagi tuanku untuk pergi. Wusang, Kunlun ada di tanganmu." Xiang Tianzun menepuk pundak Ye Wusang, lalu melemparkan kendi anggur ke udara dengan satu tangan. Kendi anggur itu berputar dengan cepat dan bertambah besar di udara, hingga panjangnya mencapai lebih dari 1 meter. Dengan lompatan tubuhnya, Xiang Tianzun duduk dengan ringan di atas kendi anggur. "Pergi." Xiang Tianzun mengarahkan jarinya ke depan, dan seketika, kendi anggur melesat ke barat seperti roket. Dalam sekejap mata, tidak ada jejaknya. Kerumunan orang tercengang menatap pemandangan ini. Taktik Xiang Tianzun benar-benar melampaui persepsi mereka. Beberapa waktu kemudian, realitas alis panjang berdecak kagum, layak menjadi pemimpin Sekte Kunlun, benar-benar abadi juga. Kerumunan orang juga kembali sadar. Suhu Ye berkata sambil tersenyum, "Sekarang setelah ini selesai, ayo kita pergi ke keluarga Ye dan mabuk-mabukan malam ini." "Bagus." Kerumunan orang dengan senang hati setuju. Pada kerumunan orang meninggalkan Aula Hades dan menuju keluarga Ye. Setengah jam kemudian, restoran keluarga Ye. Kerumunan orang berkumpul di sebuah meja.
Tuan Ye duduk di bagian atas meja dan berdiri sambil membawa segelas anggur, berkata, keluarga Ye telah mampu bertahan dari krisis ini berkat bantuan Anda. Pak Tua Ye, satu gelas anggur tidak cukup, bisakah Anda mengirimi saya beberapa ribu jin anggur tua nanti? Alis panjang berkata dengan senyum panas. Tidak masalah. Pak Tua Ye setuju dalam satu tarikan napas, lalu mendentingkan gelasnya dengan kerumunan dan meminumnya sekaligus. Tetua Ye mengangkat gelas anggur kedua dan berkata, gelas anggur kedua secara alami untuk menyambut kepulangan Jinglan dan Ye Kui, ibu dan anak. Jinglan, Ye Kui, aku tidak merawatmu dengan baik selama ini dan membuatmu sangat menderita. Sejujurnya, aku merasa sangat bersalah di hatiku. Mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Kamu tidak boleh menjadi orang asing. Qian Jinglan berkata dengan lembut, Tuan tua, seharusnya akulah yang meminta maaf padamu. Saya tidak tahu kebenaran tentang apa yang terjadi jadi saya salah paham dengan Anda selama bertahun-tahun. Saya harap Anda akan mengerti. Qian Jinglan bangkit dan memberi hormat pada Tetua Ye. Ye Kui mengikuti dan berkata, Tetua Ye, sebenarnya, Anda telah melakukan banyak hal untuk saya dan ibu saya secara rahasia selama bertahun-tahun. Meskipun Anda tidak mengatakannya, tetapi paman kedua dan paman ketiga telah memberitahu saya tentang hal itu. Jangan merasa bersalah, apalagi minta maaf, jika bukan karena kesulitan dan kesengsaraan, bagaimana aku bisa menjadi orang seperti sekarang ini? Sekarang setelah krisis berakhir dan ayah telah kembali, kita akan bersama dengan bahagia sebagai sebuah keluarga mulai sekarang. Senior Ye penuh dengan senyuman, Ye Kui, kamu telah mengatakan itu, mengapa kamu tidak minum anggur? Ye Kui mengangkat gelas anggurnya, ayo, mari kita semua bergabung bersama. Kerumunan itu meminum segelas anggur kedua. Master Ye mengangkat gelas anggur ketiganya dan berkata dengan penuh emosi, gelas anggur ketiga adalah kegembiraan yang murni. Saya pikir saya tidak akan pernah menatap Wusang lagi dalam hidup ini, tetapi saya tidak pernah berpikir dia akan kembali dengan selamat. Ini adalah kejutan besar bagi saya. Saya sangat senang, sangat senang. Ayo, bersulang. Penonton berdiri dan mengangkat gelas mereka untuk merayakannya. Setelah 3 gelas anggur, semua orang mulai berbasa-basi. Kakak, setelah kejadian itu, mengapa kamu pergi ke Gunung Kunlun? Ye Wu Wei bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Wusang berkata, saat itu saya dikelilingi oleh orang-orang dan terluka parah ketika Long Yi dan Su Ge Yun muncul untuk mencegat dan menghabisi saya. Karena aturan sekte, jadi saya tidak bisa turun gunung. Ye Wuyi mengeluh, kakak, tidak apa-apa jika kamu tidak pulang, mengapa kamu tidak menelepon ke rumah? Kami diam-diam mencarimu selama ini. Ye Wusang tersenyum pahit dan berkata, Gunung Kunlun tertutup salju sepanjang tahun, dan gunung itu sangat tinggi sehingga merupakan daerah terlarang, bahkan jika ada ponsel, tidak ada internet. Orang sungguhan beralis panjang itu tertawa dan berkata, kalau begitu, lebih baik bagi kita di Gunung Longhu, tidak hanya bisa bertarung dengan Dao yang malang di gunung, bermain raja, tetapi juga menonton siaran langsung dan membaca gaijin. Dewa Tempur angkat bicara dan berkata, Wusang, karena kita berbicara tentang kejadian itu saya punya satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Ada banyak keluarga kuat di ibu kota yang berpartisipasi dalam pengepungan terhadapmu, dan sekarang lebih dari 40 kepala keluarga telah tewas di kota terlarang. Apa yang akan kamu lakukan dengan yang tersisa? Apakah untuk menemukan mereka dan menyelesaikan skor dan mengakhirinya selamanya? Atau, Ye Wusang tidak menunggu dewa militer menyelesaikan kata-katanya sebelum 2 kata keluar dari mulutnya, habisi mereka semua. Habisi mereka semua. Setelah Ye Wusang mengucapkan 2 kata ini, suasana menjadi hening. Bagus. Ye Dabao bertepuk tangan dengan penuh semangat dan berkata, saya hanya menyukai karakter paman, menghabisi ketika tiba waktunya untuk menghabisi. Ye Wudi menamparkan kepala Ye Dabao dan mengumpat, ini bukan tempatmu untuk berbicara, jika kamu berani berkata lebih banyak, aku akan memukulmu sampai mati. Ye Dabao buru-buru menutup mulutnya. Ye Wu Wei mengikuti dan berkata, saudaraku, bukankah ini sedikit tidak pantas? Apa yang terjadi saat itu melibatkan banyak keluarga, jika kita menghabisi mereka semua, itu akan menyebabkan guncangan besar. Ye Wusang berkata, meskipun keluarga-keluarga itu berada di bawah paksaan kota terlarang,
mereka mengirim orang untuk menghabisiku. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Jika mereka tidak terlibat, maka mungkin tahun itu akan menjadi hasil yang berbeda. Saya tidak akan meninggalkan rumah, dan saya tidak akan terpisah dari Jinglan selama lebih dari 20 tahun. Ye Kui menderita sejak kecil dan tidak memiliki kasih sayang seorang ayah, dan pada akhirnya, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga-keluarga itu. Oleh karena itu, saya bersumpah ketika saya berada di Gunung Kunlun bahwa suatu hari, ketika saya turun dari gunung, saya pasti akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Oleh karena itu, tidak mungkin saya akan membiarkan mereka pergi. Dewa militer menasehati, Wu Sang, saya memahami perasaan Anda, tetapi ada terlalu banyak keluarga yang terlibat dan mereka berada di posisi kekuasaan yang tinggi. Jika mereka semua mati, itu pasti akan berdampak besar. Dalam hal ini, saya menyarankan Anda untuk berpikir 2 kali. Tentu saja, apapun yang Anda lakukan, saya akan mendukung Anda. Senior Ye merenung sejenak dan berkata, bukan pria sejati yang tidak membalas dendam, Wu Sang, aku mendukungmu. Tapi, kata-kata senior Ye berubah, maksud senior Tang adalah dia ingin Anda membiarkan orang-orang itu pergi untuk saat ini. Lebih dari 40 kepala keluarga telah meninggal, dan juara markis juga sudah meninggal, jadi jika ada lebih banyak orang yang meninggal, senior Tang akan lebih sulit. Lagi pula, mereka yang meninggal semuanya berasal dari asal yang luar biasa. Ye Wusang berkata, apa bedanya bagiku jika senior Tang berada dalam situasi yang sulit? Batuk-batuk, masalah ini benar-benar sedikit berhubungan denganmu. Suhu Ye berkata, senior Tang akan menikahkan cucunya dengan Ye Kui. Ye Wusang dan Qian Jinglan memandang Ye Kui pada saat yang sama. Ye Kui, kapan ini terjadi dan mengapa aku tidak tahu? Qian Jinglan bertanya. Ye Kui berkata dengan wajah pahit, Bu, masalah ini telah dibahas oleh orang tua itu dan Tang Lao, tanpa menanyakan pendapatku sama sekali. Apakah ini masih perlu ditanyakan? Tuan Ye berkata, mungkinkah Anda tidak menyukai menantu perempuan yang cantik ketika Anda diberi satu? Ye Kui, senior Ye menambahkan, Wu Sang, setelah kejadian itu, jika bukan karena jasa senior Tang, keluarga Ye kita mungkin sudah lama tidak ada lagi. Keluarga Ye kita telah dipertahankan berkat tetua Tang. Senior Tang adalah otoritas tertinggi dan berniat untuk menikahkan cucunya dengan Ye Kui, jadi keluarga Ye kita masih harus menunjukkan rasa hormat. Ye Wusang bertanya pada Ye Kui, ketika kita keluar dari kota terlarang, gadis berbaju merah yang kita temui adalah cucu senior Tang. Ye Kui menghela nafas. Ye Wusang bertanya lagi pada Qian Jinglan, Jinglan, apa pendapatmu? Qian Jinglan tersenyum dan berkata, Ye Kui baik-baik saja dan kamu telah kembali dengan selamat, kupikir lebih baik mengurangi dosa dan membiarkan orang-orang itu pergi untuk saat ini. Baiklah, Ye Wusang berkata, biarkan mereka pergi dulu, jika orang-orang itu tidak tahu bagaimana harus bersikap, kita akan berurusan dengan mereka nanti. Baru pada saat itulah senior Ye dan Dewa Tentara menghela nafas lega. Benar, Ayah. Apakah ada orang luar yang tahu tentang kepulangan saya? Ye Wusang bertanya. Senior Ye berkata, saya memblokir berita itu, kecuali orang-orang kita sendiri. Hanya adik laki-laki Xiao Jiu, Xiao Qingdi, yang tahu bahwa Anda telah kembali. Dia adalah orang yang selamat dari pertempuran kota terlarang malam itu. Tapi kamu tidak perlu khawatir, tetua Tang telah menginstruksikan Qingdi Xiao untuk tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak akan berani mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Ye Wusang mengangguk sedikit dan berkata, saya akan kembali ke Gunung Kunlun dalam 3 hari, jadi yang terbaik adalah tidak memberitahu orang lain tentang kepulangan saya. Ye Wusang berkata, kakak, kamu telah kembali setelah sekian lama, tidak bisakah kamu tinggal lebih lama lagi? Ye Kui juga berkata, ayah, tinggallah sebentar lagi, aku akan menunjukkan Jiangsu padamu. Ye Wusang menggelengkan kepalanya, Tuan memiliki perintah, saya harus mematuhinya, saya harus kembali untuk menjaga Kunlun. Suhu Ye bertanya, apakah ada orang lain di Gunung Kunlun selain Anda dan Suhu serta murid Anda? Ye Wusang menggelengkan kepalanya, tidak. Kakak,
kalau begitu betapa kesepiannya kamu tinggal sendirian di gunung salju besar. Kata Ye Wu Wei. Ye Wu Sang tertawa, aku tidak takut kesepian. Qian Jinglan tiba-tiba berkata, Wu Sang, aku tidak ingin berpisah denganmu lagi, izinkan aku menemanimu ke Gunung Kunlun. Ye Wu Sang berkata, Gunung Kunlun adalah lingkungan yang keras, hidup tidak nyaman, Jinglan, kamu harus tinggal di. Aku tidak takut. Qian Jinglan memandang Ye Wu Sang dan berkata dengan lembut, selama aku bersamamu, aku tidak takut pada apapun. Ye Wu Sang tergerak di dalam hatinya, Jinglan, jika kamu pergi bersamaku, bagaimana dengan Ye Kui? Ye Kui tersenyum dan berkata, ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang aku bukan anak kecil, aku bisa menjaga diriku sendiri. Ibu, kamu bisa pergi dengan ayah tanpa rasa takut. Dewa Tentara, bisakah kamu meminta seseorang dari Istana Dunia Bawah untuk pergi ke Gunung Kunlun dan membantu menghubungkan jaringan ke Gunung Kunlun, sehingga aku bisa menghubungi orang tuaku di masa depan? Itu masalah kecil. Dewa Tempur berkata, Hades memiliki banyak teknologi tinggi, jadi hal kecil ini bukan masalah besar. Terima kasih, Dewa Tentara. Ye Kui berterima kasih padanya. Tidak perlu bersikap sopan padaku. Dewa Tentara menginstruksikan Tang Fei dan Naga Malam, kalian berdua, berbaliklah dan bawa para ahli teknis dan pergilah ke Gunung Kunlun untuk menyelesaikan ini untukku. Tang Fei dan Long Knight segera memimpin perintah, ya. Wu Sang, sebelum kamu pergi, ada satu hal lagi yang harus kamu lakukan, Senior Ye berkata. Jinglan diusir dari keluarganya pada awalnya karena dia memiliki anak sebelum menikah dan menderita banyak keluhan. Kali ini ketika kamu kembali, kamu harus pergi ke keluarga Qian di Suham untuk menemui ayah mertuamu. Dan omong-omong, jelaskan apa yang terjadi saat itu. Oke, Ye Wu Sang berkata, aku akan pergi ke Suham dengan Jinglan besok. Dudu. Saat ini, telepon di rumah berdering dan Sado bergegas menjawabnya. Setelah beberapa saat, bayangan kembali dan berkata sambil tersenyum, suatu kegembiraan yang luar biasa. Oh, Suhu Ye dan semua orang memandang Sado dengan bingung. Sado berkata, baru saja, seseorang dari kantor Senior Tang menelepon dan mengatakan bahwa Senior Tang dan para jenderal di pasukan telah membahas masalah ini dan telah menunjuk Invincible sebagai Komandan Utara, dan bahwa seluruh pasukan akan diberitahu secara resmi pada hari berikutnya. Paman ketiga, selamat. Ye Kui adalah orang pertama yang mengucapkan selamat. Yang lain mengikuti dengan ucapan selamat. Menatap semua orang senang, Ye Dabao mengambil kesempatan untuk berkata, kakek, ayah, karena keluarga Ye telah melewati krisis, bisakah saya keluar dari kamp pelatihan iblis? Tuan Ye dan Ye Wu Wei berbicara serempak. Tidak. Mendengar jawaban ini, Ye Dabao langsung layu, seperti terong yang membeku. Ding! Ponsel Ye Kui tiba-tiba menerima pesan, mengeluarkannya untuk menatapnya, wajah Ye Kui sedikit berubah. Isinya hanya terdiri dari 5 kata. Xiao Qingdi sudah mati. Ye Kui tampak tertegun. Xiao Qingdi sudah mati. Hal ini membuat Ye Kui sedikit terkejut, dan dia buru-buru membalas pesan, bagaimana dia meninggal. Kilin itu menjawab dengan 2 kata, terbantai. Siapa yang melakukannya? Ye Kui bertanya lagi. Kilin menjawab dengan sebuah nama, dan seketika itu juga, cahaya dingin melintas di mata Ye Kui. Ye Kui, jangan lihat ponselmu. Ye Wuyi berkata dengan wajah merah, hari ini adalah hari yang membahagiakan, datang dan minumlah. Ye Kui menyimpan ponselnya, mengangkat gelasnya dan berkata, paman ketiga, izinkan aku bersulang untukmu. Ayo, bersulang. Mereka berdua minum sekaligus. Ye Kui berkata, benar, paman ketiga, kapan kamu berencana untuk mengadakan pernikahan dengan bibi ketiga? Adegan itu menjadi sunyi dan semua orang memandang Ye Wuyi. Ye Wuyi tertawa dan berkata, tidak perlu terburu-buru untuk pernikahan, saya akan menunggu sampai kita punya bayi dan mengadakan pernikahan bersama dengan resepsi bulan purnama bayi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Kui berkata, paman ketiga, ini salahmu, bibi ketiga mengabdi padamu, dan juga hidup dan mati bersamamu, bagaimana kamu bisa menunggu sampai kamu punya bayi sebelum melangsungkan pernikahan? Jika kamu ingin aku mengatakannya, minta orang tua itu untuk menetapkan tanggal yang baik untukmu dan bibi San menikah.
Saat kita punya bayi, maka kita bisa mengadakan pernikahan bulan purnama. Bagaimana menurutmu, Pak Tua? Tuan Ye berkata, Wu Yu, kamu tidak terlalu muda, sudah waktunya bagimu untuk menikah. Nona Long memiliki perasaan yang tulus padamu, kamu harus memberinya penjelasan. Saya pikir Ye Kui benar, kalian harus mencari waktu untuk menikah sesegera mungkin. Ini, Ye Wuyi menggaruk kepalanya dan bertanya pada wanita naga itu, menantu perempuan, bagaimana menurutmu? Wanita naga itu tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak tahu, menurut aturan kami di sana, pernikahan harus diadakan bersamaan dengan anggur bulan purnama. Pak Tua, saya pikir kita harus menunggu sampai kita memiliki anak sebelum melangsungkan pernikahan. Jangan khawatir, Wu Yu dan aku akan bergegas dan mencoba untuk hamil bulan ini. Ye Wuyi mengikuti dan berkata, ya, ayo cepat dan coba hamil dua sekaligus. Kerumunan tercengang, mereka telah menatap orang-orang menunjukkan cinta mereka, tetapi mereka belum pernah menatap orang menunjukkan cinta mereka seperti ini. Tidak ada suara. Bagaimanapun, Ye Wu Wei adalah yang tercepat di dunia bisnis dan berkata sambil tersenyum, ayo, mari kita angkat gelas kita bersama dan ucapkan selamat kepada Wu Wei dan Nona Long karena telah menjadi tua bersama. Semua orang mengangkat gelas mereka. Untuk waktu yang lama, semua orang berada dalam kondisi tegang hingga hari ini, ketika mereka akhirnya bisa bersantai. Semua orang bersenang-senang sambil minum dan acara makan-makan yang berlangsung hingga dini hari pun berakhir. Beberapa dewa tempur dan realitas alis panjang sangat mabuk sehingga mereka menginap di rumah Ye. Ye Kui, kamu ikut denganku, kata Ye Wusang, dan langsung pergi ke halaman depan. Ye Kui mengikuti. Keduanya duduk di dalam halaman. Belum terlalu banyak minum, kan? Ye Wusang bertanya. Tidak, Ye Kui tertawa. Senyum juga muncul di wajah Ye Wusang saat dia berkata, selama ini, sulit bagimu. Tidak sulit, selama ayah kembali dengan selamat, itu semua sepadan. Kata Ye Kui. Ye Wusang berkata, sayang sekali aku akan segera kembali ke Gunung Kunlun lagi. Ayah, tidak bisakah kamu tinggal beberapa hari lagi? Ye Kui sangat sedih untuk pergi. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya menantikan kembalinya ayahnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia harus segera berpisah lagi. Tuan telah pergi, aku harus kembali. Ye Wusang berkata, Gunung Kunlun adalah yang pertama dari 3 urat naga utama di Wakanda, saya harus kembali dan menjaga urat naga. Selain itu, Gunung Kunlun adalah pembatas antara dunia sekuler dan dunia kultivasi. Para pembudidaya dari dunia sekuler harus melewati Gunung Kunlun jika ingin memasuki dunia kultivasi. Oleh karena itu, Kunlun tidak bisa dibiarkan tanpa ada yang menjaganya. Ye Kui bertanya dengan rasa ingin tahu, dunia kultivasi. Dunia macam apa itu? Terus terang, itu adalah tempat berkumpulnya para pembudidaya abadi. Kerinduan muncul di wajah Ye Wusang saat dia berkata, konon di tempat itu, ada banyak orang kuat dan semua orang berusaha untuk menjadi abadi dan hidup selamanya. Seperti pembudidaya abadi di dunia sekuler, begitu mereka mencapai puncak alam raja, mereka harus pergi ke dunia kultivasi, jika tidak, mereka akan diliputi oleh aturan langit dan bumi. Ye Kui teringat apa yang dikatakan Xiang Tianzun sebelum dia pergi dan bertanya, jadi, leluhur utama akan pergi ke dunia kultivasi. Ye Wusang menganggukkan kepalanya. Hati Ye Kui terkejut, dalam hal ini, bukankah Xiang Tianzun adalah orang yang kuat di puncak alam raja? Lalu kapan leluhur Tuan akan kembali? Ye Kui bertanya lagi. Sulit untuk mengatakannya. Ye Wusang berkata, setiap dunia memiliki aturannya sendiri. Dunia sekuler tidak dapat menampung orang-orang kuat di atas alam raja puncak. Juga, orang-orang dari dunia kultivasi tidak dapat datang ke dunia sekuler dengan mudah. Jika tidak, dunia sekuler akan penuh dengan kultivator abadi dengan tingkat kultivasi yang tinggi. Bukankah dunia akan kacau? Ye Kui mengejar, ayah, apa alam di atas puncak raja? Ye Wusang berkata, ini masih jauh darimu untuk saat ini. Jadi kamu tidak perlu tahu, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah bekerja keras untuk meningkatkan kultivasimu. Kultivasi abadi dimulai dari alam pendirian yayasan,
lalu alam Sun Sun, dan kemudian alam raja. Anda perlu meningkatkan level kultivasi Anda ke alam raja sesegera mungkin. Meskipun tidak banyak kultivator abadi di dunia sekuler, bukan berarti tidak ada, termasuk di negara lain, ada beberapa pembangkit tenaga listrik kultivasi abadi yang tersembunyi. Kamu hanya bisa melindungi dirimu sendiri, melindungi teman-temanmu dan menjaga negara ini jika kamu menjadi ahli di alam raja. Ye Kui berkata dengan sungguh-sungguh, aku pasti akan mencoba yang terbaik. Ye Wusang menambahkan, dalam segala hal, jika Anda ingin melakukannya dengan cepat, Anda tidak akan mencapainya. Jalan kultivasi abadi pada awalnya bertentangan dengan surga, jadi Anda harus mengambil satu langkah pada satu waktu dan meletakkan fondasi yang kokoh, karena semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit. Ye Kui, apakah kamu mengerti? Ye Kui berkata, saya mengerti. Ye Wusang mengeluarkan obat mujarab dari sakunya dan menyerahkannya kepada Ye Kui, berkata, bayangan telah memberikan banyak hal untuk keluarga kita, obat mujarab ini dapat membantunya memulihkan kultivasinya, berikan padanya nanti. Ayah, mengapa kamu tidak memberikannya sendiri? Ye Kui penuh dengan keraguan. Ye Wusang tertawa dan berkata, bayangan kehilangan kultivasinya karena Anda, jadi Anda harus membalas budi ini kepadanya sendiri. Ye Kui mengambil ramuan itu dan berkata, saya mengerti, terima kasih ayah. Antara ayah dan anak, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Ye Wusang berkata, Ye Kui, kamu sekarang adalah penguasa sekte naga dan anggota istana dunia bawah. Aku ingin bertanya, apakah kamu pernah mendengar tentang seorang pria yang disebut pelayan hantu? Ye Kui menjawab, ayah, saya telah menatap pelayan hantu. Di mana dia? Ye Wusang bertanya. Dia sudah mati. Seketika itu juga, aura pemusnah muncul di wajah Ye Wusang dan dia bertanya, siapa yang menghabisinya? Ye Kui berkata, pelayan hantu itu meninggal karena racun mandala, dan ketika saya menatapnya, dia sudah mati. Ye Kui memberitahu Ye Wusang segala sesuatu tentang apa yang telah dilihatnya. Setelah mendengarnya, Ye Wusang menunjukkan wajah sedih dan menghela nafas panjang. Lebih dari 20 tahun seperti mimpi, segalanya berbeda. Ye Kui berkata, ayah, sebelum pelayan hantu itu meninggal, dia memberiku peta harta karun yang terfragmentasi. Apa rahasia peta harta karun itu? Ye Wusang menjawab, saya tidak tahu apa rahasia dari peta harta karun itu. Karena saat itu saya juga hanya mendapatkan peta harta karun yang terpecah-pecah. Samar-samar saya mengetahui bahwa peta harta karun itu adalah tentang rahasia menjadi abadi. Hati Ye Kui bergetar. Rahasia keabadian. Ye Wusang melanjutkan, ketika Long Yi ingin menyingkirkan saya, selain karena takut pada saya, ada alasan lain yang sangat penting, yaitu untuk mendapatkan peta harta karun yang terfragmentasi di tangan saya. Jika tebakanku benar, separuh lainnya dari peta harta karun yang dimutilasi seharusnya ada di kota terlarang. Ye Kui berkata, peta harta karun itu dibagi menjadi 3 salinan, saya mendapatkan 2 di antaranya, dan ada satu lagi yang saya pikir ada di kota terlarang. Tapi aku pergi ke kota terlarang tadi malam dan tidak menemukannya. Kurasa, jika itu benar-benar ada di kota terlarang, maka salinan peta harta karun yang tersisa seharusnya ada di tangan para pelindung. Ngomong-ngomong ayah, kemana pelindung kota pergi? Dia pergi ke dunia kultivasi. Ye Wusang berkata, beberapa tahun yang lalu, seorang pria misterius memasuki dunia kultivasi dari Gunung Kunlun. Aku hanya menatap sosok punggung. Tuan mengatakan kepada saya bahwa pria itu berasal dari kota terlarang. Saya pikir itu adalah pelindung kota. Ye Kui menghela nafas lega, karena pelindung kota telah pergi ke dunia kultivasi. Itu berarti dia pasti tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat, jadi dia aman. Ayah, aku akan memberimu hal yang baik. Ye Kui membuka kantung Qiankunnya dan mengeluarkan pedang jurang naga bintang 7 dari dalam, menyerahkannya kepada Ye Wusang. Ye Wusang menghunus pedang, mengulurkan jari dan menjentikkannya ke pedang. Tersedak, peluit pedang berbunyi, seperti raungan naga. Pedang yang bagus. Mata Ye Wusang berbinar. Ye Kui berkata, ini adalah salah satu dari 10 pedang terkenal, pedang jurang naga bintang 7, saya mendapatkannya dari kota terlarang, ayah, ini untuk Anda. Ye Wusang tidak berpura-pura menerima pedang jurang naga bintang 7, dan kemudian berkata kepada Ye Kui,
meskipun ada banyak seni rahasia di Gunung Kunlun, tidak ada yang lebih kuat dari pedang penghukum abadi. Teknik pedang ini telah diwariskan kepadamu oleh tuannya, jadi aku tidak akan mengajarimu teknik rahasia Kunlun lainnya. Aku akan mewariskan kepadamu teknik tinju dan pedang ciptaanku sendiri. Lihat ini, Ye Kui. Ye Wusang selesai berbicara dan mulai mengayunkan pedang panjangnya, melatih seni pedang ciptaannya sendiri. Ketika Ye Wusang menebaskan pedangnya, dia tidak menggunakan kultivasi apapun, tetapi hanya melatih jurusnya. Saat Ye Kui menyaksikan, dia menggunakan jari-jarinya sebagai pedang untuk meniru jurus pedang secara diam-diam. 5 menit kemudian, Ye Wusang berhenti dan bertanya, saya baru saja berlatih pedang ke-108, Ye Kui, berapa banyak yang Anda ingat? Aku ingat semuanya, kata Ye Kui. Oh, Ye Wusang sedikit tidak percaya, Ye Kui, kamu berlatih sekali dan aku akan menatapnya. Ye Kui memegang pedang kerajaan dan melatihnya di depan Ye Wusang. Perlahan-lahan, keterkejutan muncul di mata Ye Wusang saat dia menyadari bahwa Ye Kui tidak berbohong. 108 pedang itu bahkan tidak berdekatan satu sama lain. Ayah, rangkaian teknik pedang ini, hanya 188 pedang. Setelah Ye Kui selesai mempraktikkannya, dia berkata dengan bingung, mengapa saya merasa harus ada lebih banyak di belakang? Ye Wusang menjelaskan, kamu benar, ini bukan satu set teknik pedang yang lengkap. Sejauh ini saya hanya membuat 108 pedang, prasangka saya adalah membuat 360 pedang. Ketika saya memiliki kesempatan, saya akan menyempurnakannya secara perlahan. Ye Kui bertanya lagi, apa nama rangkaian teknik pedang ini? Ye Wusang menggelengkan kepalanya, saya tidak punya nama untuk saat ini. Ye Kui punya ide, ayah, mengapa saya tidak menamainya untuk Anda? Ye Wusang bertanya, apa yang ada dalam pikiranmu? Ye Kui berkata, mengapa kita tidak menyebutnya seni pedang Wusang, bagaimana menurutmu ayah? Ye Wusang merenung sejenak dan mengangguk sedikit, itu nama yang bagus, mari kita sebut saja seni pedang Wusang mulai sekarang. Ye Kui, aku akan memberikan teknik tinjuku yang kubuat sendiri kepadamu. Ye Wusang selesai berbicara dan mulai melatih teknik tinju. Ye Kui memusatkan perhatiannya dan memperhatikan dengan seksama, dan semakin dia memperhatikan, semakin dia terkejut. Dia menemukan bahwa setiap pukulan dari rangkaian pukulan Ye Wusang memiliki momentum ke depan, yang paling kaku dan ganas, dan sangat kuat sehingga tidak lebih lemah dari 13 jurus Taiji. Selain itu, rangkaian pukulan ini juga dapat meningkatkan kekuatan pertempuran. Dalam waktu singkat, Ye Wusang selesai berlatih 36 jurus dan bertanya, apakah kamu sudah mengingatnya? Ya, saya ingat. Ye Kui bertanya, ayah, apa nama gaya tinju ini? Dia berpikir, jika rangkaian teknik tinju ini juga tidak memiliki nama, maka dia akan membantu memilihnya. Ye Wusang berkata, tidak ada nama sebelumnya, tetapi sejak pertempuran kota terlarang, saya menemukan sebuah nama, tinju pemusnah naga. Tinju pemusnah naga. Ye Kui tertawa dan berkata, nama ini sombong, lumayan. Ye Wusang menambahkan, Ye Kui, hanya ini yang bisa diajarkan ayahku padamu, kamu harus cepat-cepat meningkatkan kultivasimu. Penjaga telah terbantai, para ahli kultivasi abadi dari negara lain takut mereka telah menyadarinya, dan kemungkinan besar mereka akan datang untuk menyerang negara kita. Awalnya, saya ingin memanfaatkan perjalanan ini ke negara-negara tetangga untuk berjalan-jalan dan menghancurkan semua pembangkit tenaga listrik kultivasi abadi itu. Tetapi suhu menyuruh saya kembali ke Gunung Kunlun dalam 3 hari, dan saya harus pergi ke Suham untuk menemui kakek Anda, jadi tidak ada waktu untuk melakukannya. Mulai sekarang, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, Ye Kui. Jika kamu menghadapi masalah yang tidak bisa kamu selesaikan, ingatlah untuk menghubungiku. Siapapun yang berani menyentuh putra Ye Wusangku, aku akan memenggalnya. Arus hangat mengalir di hati Ye Kui. Rasanya menyenangkan memiliki seorang ayah untuk dilindungi. Ye Kui berkata, ayah, setelah kamu dan ibu pergi ke Gunung Kunlun, jaga kesehatanmu dan jaga dirimu sendiri. Ya, Ye Wusang mengeluarkan suara teredam, dan kemudian berkata, tahun-tahun ini, kakekmu telah mengalami banyak hal tanpa aku di rumah. Ye Kui, di masa depan,
kamu harus menghormati berbakti menggantikan ayahku dan merawat kakekmu dan kedua pamanmu. Ingat, tidak peduli jam berapapun keluarga Ye kita, tidak boleh ada kerusuhan sipil, dan semuanya akan makmur dalam keluarga. Ye Kui mengangguk dengan berat dan berkata, "Ayah, jangan khawatir, aku akan merawat kakek dengan baik. Kamu tidak perlu khawatir, paman kedua dan ketiga adalah orang yang masuk akal, keluarga Ye tidak akan berada dalam kekacauan." Baru kemudian Ye Wusang berkata, "Sudah larut malam, aku akan berbicara dengan ibumu sebentar. Ye Kui, kamu juga harus istirahat lebih awal. Kamu sudah banyak minum malam ini, tidurlah lebih banyak besok. Ibumu dan aku akan pergi ke Suhang di pagi hari, jadi kamu tidak perlu mengantar kami." Ye Wusang menepuk pundak Ye Kui dan berbalik untuk pergi. Ye Kui meninggalkan keluarga Ye dan langsung menuju ke markas besar Sekte Naga, lalu mendatangi kamar Chao Qing. Ketika Ye Kui masuk, dia menatap Chao Qing Cheng mengenakan piyama sutra dan bersandar di tempat tidur. Chao Qing Cheng tersenyum dan bertanya, "Sekte Suhu, mengapa Anda datang menemui saya saat ini? Apakah Anda merindukan saya?" Wajah Ye Kui dingin saat dia duduk di sofa dan berkata dengan suara dingin, "Sub, beraninya kamu, siapa yang menyuruhmu menghabisi King Di Xiao?" Menatap kemarahan Ye Kui, Chao Qing Cheng dengan cepat bangkit, berjalan ke arah Ye Kui dan berlutut di depannya. Ye Kui bertanya dengan suara yang dalam, "Burung Vermilion, apakah kamu tahu kesalahanmu?" Chao Qing Cheng menjawab, "Bawahan saya tidak salah. Kamu." Ye Kui sangat marah sehingga dia melesat, tetapi tanpa diduga, saat dia berdiri, celananya dirobek oleh Chao Qing Cheng. Ye Kui awalnya sangat marah di dalam hatinya, tetapi ketika Chao Qing Cheng mengacaukannya seperti ini, dia tidak bisa mengeluarkan amarahnya. Hal yang paling penting adalah Chao Qing Cheng sangat pintar dan berinisiatif untuk menerima hukuman. Mencambuk, hukuman sudah selesai. Ye Kui berkata dengan wajah dingin, "Burung Vermilion, apakah kamu tahu kesalahanmu sekarang?" "Bawahan saya tidak tahu." Chao Qing Cheng tetap kaku. Ye Kui berkata, "Jika saya ingin menghabisi Raja Xiao Qingdi, maka dia tidak akan keluar dari kota terlarang dalam keadaan hidup. Satu-satunya alasan saya membiarkan dia pergi adalah karena wajah Xiao Jiu. Terlebih lagi, dia sudah menjadi orang yang hancur, jadi apa salahnya mempertahankannya? Kamu mengambil kebebasan untuk menghabisi Xiao Qingdi, apa yang akan dipikirkan dunia tentang aku? Mereka hanya akan berpikir bahwa saya adalah orang yang kejam dan kejam. Bukankah begitu?" Chao Qing Cheng berkata, "Barusan, kamu menggunakan begitu banyak kekuatan." Oke. Chao Qing Cheng berdiri, meringkuk di dekat Ye Kui dan berkata, "Jangan khawatir, saya melakukan ini dengan sangat diam-diam, orang luar tidak akan tahu. Meskipun Xiao Qingdi tidak cukup untuk dikhawatirkan, tetapi jika dia masih hidup, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan membuat gelombang, daripada itu, lebih baik memotong rumput dan menghilangkan akarnya." Sekte Suhu, jangan marah. Saat Chao Qing Cheng berbicara, dia bahkan dengan sengaja menggosokkan dirinya ke tubuh Ye Kui. Ye Kui berkata dengan wajah tegas, "Kamu melakukannya tanpa bertanya padaku, kamu punya banyak keberanian. Budakku tahu aku salah, jangan marah, oke." Chao Qing Cheng berseri-seri dan berkata, "Masalah besar, aku akan menebusnya." Setelah mengatakan itu, Chao Qing Cheng melepaskan ikatan tali kepalanya, dan dalam sekejap, rambut panjangnya jatuh ke pinggangnya, dan sutra lembut itu seperti tinta. Dia merobek gaun tidur sutranya dan pada detik berikutnya, sebuah bib merah muncul. Hati Ye Kui melonjak dengan liar. Mata berair Chao Qing Cheng tampak seperti akan meneteskan air, dan dia menatap curiga pada Ye Kui dengan senyuman di wajahnya saat dia cemberut. "Tuan, maukah Anda memaafkan saya, tolong?" Ye Kui hanya merasa suaranya lembut, manis dan menjemukan, dan tidak ada habisnya dalam kegembiraannya. Ketika dia menatap lagi, dia menatap bahwa wajah Chao Qing Cheng seperti bunga persik, menawan dan menggoda. Untuk sesaat, Ye Kui sebenarnya sedikit tercengang. Chao Qing Cheng perlahan membelai rambut panjangnya dengan tangan gioknya yang ramping, menggigit sudut bibirnya dengan lembut saat dia menjulurkan jarinya ke arah Ye Kui, sambil berkata dengan suara lembut, "Ye Lang, kemarilah." Ye Kui meneguhkan pikirannya dan berkata, "Sub, jangan ikut denganku, aku sedang berbicara denganmu tentang bisnis."
Kenapa kamu begitu jahat? Aku takut. Chao Qingcheng berpura-pura merajuk, melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk menyentuh bahu Ye Kui perlahan. Dia menggerakkan mulutnya yang beraroma cendana dan mencium pipi Ye Kui. Dia menciumnya dari kepala dan leher ke bahunya, dan mulutnya penuh dengan senandung lembut kasihan dan cinta. Ye Kui tidak bisa menahan diri, jadi dia mengangkat pinggang Chao Qingcheng dan berjalan menuju tempat tidur dengan langkah besar. Tenda tempat tidur diturunkan. Aroma gelap melayang. Hari berlalu dan berganti. Ketika Ye Kui membuka matanya, ia menemukan Chao Qingcheng melilit tubuhnya seperti gurita. Ye Kui sudah siap untuk mendorong Chao Qingcheng pergi ketika, tanpa diduga, wanita itu terbangun. "Jangan bergerak, tidurlah sedikit lebih lama," kata Chao Qingcheng. Ye Kui berkata, "Orang tua saya akan pergi ke Suhang hari ini, saya harus kembali untuk mengantar mereka." Chao Qingcheng segera duduk dan bertanya, "Apakah kamu ingin aku kembali bersamamu?" "Tidak, Ye Kui tidak berani membawanya pulang. Kalau begitu kamu bisa kembali sendiri." Chao Qingcheng berpura-pura marah dan berkata, "Ketika saya hamil nanti, saya akan membawa bayi itu ke keluarga Ye dan memberitahu orang tua itu bahwa Anda meninggalkan istri dan anak Anda. Tentu, kamu selalu diterima." Ye Kui tahu dia bercanda dan tidak peduli. "Mengangkat celanamu dan tidak mengakui orang lain, brengsek." Chao Qingcheng mendengus dingin. Tepat pada saat itu, ding, telepon berdering. Ye Kui mengangkat teleponnya dan meliriknya, menemukan bahwa Qian Jinglan telah mengiriminya pesan teks di mana Qian Jinglan memberitahu Ye Kui bahwa dia dan Ye Wusang telah meninggalkan ibu kota. Ye Kui menjawab dengan 4 kata, "Semoga perjalanan Anda aman," dan kemudian menekan dirinya ke tubuh Chao Qingcheng. "Apa yang kamu lakukan?" Chao Qingcheng menjerit. Ye Kui tersenyum jahat, "Latihan. Saya tidak tahu berapa lama lagi." Semuanya menjadi tenang. Chao Qingcheng terengah-engah dan berkata, "Ada satu hal yang perlu saya laporkan kepada Anda." "Bagaimana Anda tahu untuk melapor kepada saya sekarang?" Ye Kui berkata, "Sebelum Anda menghabisi Xiao Qingdi, mengapa Anda tidak melapor kepada saya?" Chao Qingcheng menjelaskan, "Alasan mengapa saya tidak melapor kepada Anda ketika saya menghabisi Xiao Qingdi adalah karena saya tahu bahwa Anda akan mempertimbangkan persahabatan Anda dengan Xiao Jiu dan tidak akan tega menghabisi Xiao Qingdi, jadi saya mengambil kebebasan untuk melakukannya. Lagi pula, kamu sudah menghukumku seperti ini, bukankah itu sudah cukup?" Setelah Chao Qingcheng selesai berbicara, dia mengubah wajahnya menjadi pasrah lagi. "Suhu sekte, maafkan aku, ya, aku tahu aku salah. Apa yang ingin kamu laporkan padaku?" Ye Kui bertanya. Chao Qingcheng berkata, "Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memimpin sekte naga dan menyapu dunia, apakah Anda setuju?" "Saya setuju." Ye Kui menganggukkan kepalanya setuju. Bahkan jika Chao Qingcheng tidak mengatakan apa-apa tentang masalah ini, dia tetap akan memberikan perintah. Bagaimanapun, keinginan 9.000 tahun adalah untuk menyatukan semua kekuatan bawah tanah dan membangun tatanan baru. Sekarang setelah tahun ke-9.000 telah berlalu, Ye Kui, sebagai kepala baru Sekte Naga, hanya dapat menyelesaikan apa yang gagal dilakukan oleh tahun ke-9.000. Ye Kui bertanya, "Qingcheng, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyatukan dunia?" Chao Qingcheng berkata dengan percaya diri, "Setengah tahun." "Setengah tahun." Ye Kui mengerutkan kening. "Apa, menurutmu waktunya terlalu singkat?" Chao Qingcheng bertanya. "Ini tidak terlalu pendek, ini terlalu lama." Ye Kui berkata, "Sekarang kota terlarang dan Sekte Dewa Penyihir telah dihancurkan, tidak ada kekuatan yang dapat menahan ekspedisi Sekte Naga. Qingcheng, aku akan memberimu waktu 3 bulan. Dalam 3 bulan, satukan semua kekuatan bawah tanah. Bisakah kamu melakukannya?" Chao Qingcheng bertanya, "Jika saya tidak bisa melakukannya, apakah Anda akan menghukum saya lagi?" Ye Kui berkata, "Jika Anda tidak bisa melakukannya, maka itu tidak akan sesederhana hukuman, saya akan menempatkan orang lain yang bertanggung jawab atas urusan Sekte Naga." Chao Qingcheng memelototi Ye Kui, "Dasar kutu kupret tak berperasaan, apa kamu juga begitu kejam pada wanitamu? Ini adalah kepercayaanku padamu." Ye Kui tertawa. "Kamu tunggu aku, dalam waktu 3 bulan, aku akan bisa menyatukan dunia."
Cao Qingcheng berkata dan mengembuskan napas dan menendang Ye Kui, enyahlah. Wajah Ye Kui dingin, beraninya kamu, sebagai bawahan, kamu berani menyuruhku pergi, kamu menyinggung perasaan atasanmu dari atas. Sepertinya hukuman yang diberikan kepadamu sebelumnya tidak cukup. Selanjutnya, siang hari terasa terik, Ye Kui meninggalkan markas besar Sekte Naga dalam keadaan bahagia dan kembali ke keluarga Ye. Memasuki pintu, dia menatap Tetua Tang duduk di dalam ruang tamu, dengan Tetua Ye dan Ye Wu Wei serta Ye Wu Wei menemaninya di sampingnya. Beberapa orang sedang berbicara dan tertawa, bercakap-cakap dengan baik. Mengapa Senior Tang ada di sini? Ini bukan tentang aliansi pernikahan, bukan. Ye Kui memikirkan hal ini dan bersiap untuk menyelinap pergi dengan tenang. Siapa yang tahu bahwa sebelum dia bisa berbalik, suara seperti oriole terdengar di telinganya, Ye Kui. Ye Kui menoleh, hanya untuk menatap Sugar berdiri tak jauh dari situ, menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Sugar mengenakan jaket putih panjang, hanya untuk menatap alisnya melengkung, hidungnya yang kecil sedikit terbalik, wajahnya seperti batu giok putih, wajahnya seperti Chow Hua. Ketika dia tersenyum, dua lesung pipit dangkal muncul di sekitar pipinya, murni dan indah. Ketika dia tersenyum, dua lesung pipi dangkal muncul di pipinya, murni dan indah. Dengan tangisan ini, dia mengejutkan beberapa orang di ruang tamu. Ye Kui sudah kembali. Senior Ye melambaikan tangan pada Ye Kui dan berkata, "Kemarilah dan temui Senior Tang." Masalahnya sudah sampai pada hal ini, Ye Kui tidak bisa menyelinap pergi bahkan jika dia menginginkannya, jadi dia harus berjalan ke aula dengan bibir atas yang kaku. "Salam, Senior Tang." Ye Kui dengan sopan menyapa Senior Tang. Menatap Ye Kui, Senior Tang bertanya dengan ramah, "Dari mana saja kamu, Nak?" "Aku datang jauh-jauh ke sini untuk mencarimu hari ini." Mendengar kata-kata ini, hati Ye Kui berdebar. Apakah ini benar-benar tentang pernikahan? "Senior Tang, apakah Anda mencari saya untuk urusan pribadi atau bisnis?" Ye Kui bertanya dengan ragu-ragu. Senior Tang tersenyum dan berkata, "Bisnis." Ye Kui sama sekali tidak mempercayainya, diam-diam berkata, "Jika itu masalah bisnis, lalu mengapa dia membawa Sugar bersamanya?" Jelas bahwa Senior Tang memiliki tujuan lain. Ye Kui berpura-pura tidak tahu dan bertanya, "Senior Tang, tentang apa yang ingin Anda temui? Tolong bicaralah." Senior Tang berkata, "Begini, dewa urusan militer pergi menemuiku pagi ini. Dia bilang dia sudah tua dan ingin pensiun. Pada saat yang sama, dewa tentara merekomendasikan Anda kepada saya, ingin Anda menggantikannya dan mengambil alih kepemimpinan istana dunia bawah. Jadi, saya melakukan perjalanan khusus ke pintu untuk meminta pendapat Anda." Ye Kui buru-buru berkata, "Senior Tang, terima kasih dan dewa militer atas cintamu, aku tidak bisa memimpin aula Hades." Senior Tang bingung, mengapa? Ye Kui menjelaskan, "Pertama, setiap anggota istana dunia bawah adalah elit tempur khusus dan membutuhkan orang yang sangat dihormati untuk memimpin mereka. Saya relatif muda, tidak cukup senior, dan tidak cukup berwibawa untuk meyakinkan publik. Kedua, saya seorang dokter dan profesi utama saya adalah menyelamatkan nyawa dan menolong yang terluka. Ketiga, Sekte Naga masih memiliki banyak hal yang harus saya tangani dan saya tidak lagi memiliki energi untuk melakukan hal lain. Untuk meringkas 3 poin di atas, saya juga ingin meminta Tetua Tang untuk memilih orang bijak lainnya." Senior Tang bertanya, "Apakah Anda benar-benar berpikir demikian?" "Saya benar-benar berpikir begitu." Ye Kui berkata, "Meskipun dewa militer sudah tua, dia sehat secara fisik, jadi saya pikir akan lebih baik membiarkan orang tuanya terus memerintah aula Hades." Senior Tang berkata, "Saya mengerti apa yang Anda maksud, saya akan berbicara dengan dewa militer tentang hal itu nanti." "Baiklah, urusan selesai. Mari kita bicara tentang masalah pribadi." Kelopak mata Ye Kui terangkat dan firasat buruk melonjak ke permukaan pikirannya. "Saya mendengar Senior Tang berkata, Ye Kui, ketika saya seusiamu, saya sudah berkeluarga, jadi inilah saatnya bagimu untuk menyelesaikan masalah seumur hidupmu." Ye Kui tertawa dan berkata, "Saya masih muda, tidak perlu terburu-buru." Tang berkata dengan nada serius,
Ini bukan masalah masih muda atau tidak, seperti kata pepatah lama, untuk memulai sebuah keluarga dan membangun karir. Hanya ketika seorang pria memiliki keluarga, dia dapat mengembangkan karirnya dengan lebih baik, menurut saya. Saya pikir Anda benar, Senior Tang. Ye Kui dengan cepat menyelat Tang Lao dan berkata, saya sudah memikirkannya, saya akan memulai sebuah keluarga dalam beberapa tahun. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Senior Tang. Ye Kui, saya pikir Anda bisa melakukannya lebih cepat. Sebelum Tang Lao dapat menyelesaikan kata-katanya, Ye Kui berbicara lagi. Senior Tang, Anda mencoba mengatakan bahwa saya harus kembali ke Jiangsu lebih cepat, bukan? Yakinlah, saya akan segera kembali. Tentu, Sugar setuju dalam satu tarikan napas. Tuan tua, paman kedua dan paman ketiga, kalian tetaplah bersama tetua Tang untuk mengobrol, aku akan keluar dulu. Ye Kui selesai berbicara dan membawa Sugar bersamanya saat dia berjalan pergi. Senior Tang menatap punggung Ye Kui, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak melakukannya. Senior Ye menjelaskan, Senior Tang, Ye Kui memang seperti ini, jangan bersikap biasa saja dengannya. Senior Tang berkata, Ye tua, Anda telah menatapnya, Ye Kui telah menculik cucu perempuan saya, Anda harus memberi saya penjelasan untuk masalah ini. Ye tua tersenyum dan berkata, Tang tua, jangan terburu-buru, kamu tidak bisa terburu-buru dalam hubungan seperti ini, biarkan mereka bergaul dulu, ketika saatnya tiba, mereka secara alami akan jatuh cinta. Senior Tang berkata, Ye tua, meskipun kita memiliki persahabatan yang baik, tetapi katakanlah sebelumnya, jika Ye Kui berani mengecewakan cucu perempuan saya, maka saya tidak akan pernah melepaskannya. Ye Wei berbisik, Ye Kui belum jatuh cinta pada Sugar, bukankah terlalu dini untuk mengatakan ini? Ketika Tang Lao mendengar ini, dia menatap Ye Wei dengan marah, aku sedang berbicara dengan orang tuamu, mengapa kamu menyela? Titik. Saat itu adalah tahun baru Imlek. Jalanan ibu kota yang ramai dihiasi dengan lampu-lampu dan keceriaan, dan semua orang tenggelam dalam suasana meriah. Mereka berdua, Ye Kui dan Sugar, berjalan berdampingan, seperti sepasang kekasih. Sugar adalah seorang bintang besar, jadi untuk menghindari dikenali oleh orang yang lewat dan menyebabkan masalah yang tidak perlu, dia sengaja mengenakan topi, kacamata hitam, dan masker. Saat mereka berjalan, Sugar tiba-tiba berhenti dan berkata, Ye Kui, ada sesuatu yang sudah lama ingin kukatakan padamu. Apa itu? Ye Kui juga berhenti di jalurnya. Sugar berkata, sebenarnya, saya juga anggota Istana Dunia Bawah, dan nama kode saya adalah Sabel. Apa? Kamu Sabel? Ye Kui tercengang. Sebenarnya, dia sudah menebak bahwa Sugar adalah Ming Cicada, tetapi alasan dia berpura-pura tidak tahu hanyalah untuk memuaskan pikiran kecil wanita itu. Sugar tersenyum penuh kemenangan, bukankah itu mengejutkan? Iya, itu memang kejutan. Ye Kui mengagumi, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda bukan hanya seorang bintang besar, tetapi juga seorang ahli komputer super, luar biasa. Ketika Sugar dipuji oleh Ye Kui, matanya tersenyum dan dia berkata, jadi, apakah kamu akan menepati janjimu? Ye Kui tertegun, janji apa? Sugar berkata, saya telah membantu Anda berkali-kali sebelumnya, Anda mengatakan akan mentraktir saya makan malam ketika Anda datang ke ibu kota. Ye Kui melirik arlojinya, sudah hampir waktu makan, dan bertanya, kamu mau makan apa? Gula berseru, aku ingin makan hotpot. Ye Kui tersenyum dan berkata, oke, kamu cari tempat, aku yang bayar. Aku akan menghabisimu dengan keras hari ini. Sugar berkata, kudengar ada hotpot merah bersih yang sangat enak, banyak teman di lingkaran telah pergi ke sana, ayo pergi dan mencobanya. Setengah jam kemudian, Ye Kui mengikuti Sugar ke restoran hotpot. Restoran hotpot ini didekorasi dengan mewah seperti istana. Mereka menemukan ruang pribadi dan duduk, memesan banyak hidangan. Tak lama pelayan membawakan alas panci dan hidangannya. Ye Kui memberikan beberapa ratus tips kepada pelayan, lalu berkata, saya ingin makan enak dengan teman saya, Anda tidak perlu masuk nanti. Terima kasih, Pak. Pelayan mengambil tip dan dengan cepat meninggalkan kamar pribadi. Setelah pintu ruangan ditutup, Sugar melepas kacamata hitam dan maskernya, lalu meletakkan topinya di samping, kemudian melepas jaketnya.
Ibu kota secara geografis berada di utara, dan begitu musim dingin tiba, setiap rumah dihangatkan, dan di restoran hotpot kelas atas seperti ini, bahkan lebih hangat lagi, jadi tidak masalah untuk mengenakan lengan pendek di dalam ruangan. Sugar, ayo makan, kata Ye Kui. Aku tidak akan sopan. Sugar seperti pelahap kecil, mengambil sumpitnya. Mereka berdua akan mulai makan. Tiba-tiba, terdengar suara dentuman dan pintu bilik terbuka. Pintu kamar pribadi tiba-tiba didorong terbuka dan Sugar bereaksi dengan cepat, segera menundukkan kepalanya agar tidak dikenali. Ye Kui sedikit kesal di dalam hatinya, siapa di antara mereka yang tidak memiliki mata dan mengganggu makan malamnya dengan Sugar. Menoleh ke belakang, dia menatap. Ye Kui membeku sejenak, hanya untuk menatap seorang wanita berdiri di luar pintu. Seorang wanita yang cantik terlihat. Sebelum Ye Kui sempat bertanya kepada wanita itu siapa dia, wanita itu masuk ke dalam ruangan dan berseru dengan wajah gembira, "Beli Karma, ini benar-benar kamu, sayang." Sugar mendengar suara itu dan mengangkat kepalanya, menatap wajah wanita itu tampak terkejut, "Saudari Xiaoru." Wanita itu berkata sambil tersenyum, "Ketika pelayan menyajikan makanan barusan, saya melewati pintu kamar pribadi Anda dan menatap seseorang yang duduk di dalam yang mirip dengan Anda, jadi saya datang untuk menatapnya, tetapi saya tidak menyangka itu benar-benar Anda. Sayang, sudah lama tidak bertemu. Kamu semakin cantik dan cantik." Sugar tersenyum, "Sudah cukup lama, Saudari Xiaoru, apakah kamu makan di sini juga?" "Iya," wanita itu melirik Ye Kui dan berkata sambil tersenyum, "tapi aku tidak seberuntung kamu, tidak ada yang menemaniku." Sugar berkata, "Saudari Xiaoru, jika Anda tidak keberatan, mengapa Anda tidak makan bersama kami? Kami belum mulai." "Bagaimana saya bisa begitu baik?" Saat wanita itu berbicara, dia menutup pintu kamar pribadi dan duduk di kursi. Ye Kui merasa geli di dalam hatinya, karena dia merasa malu, "Lalu mengapa kamu duduk?" "Sayang, aku tidak akan mengganggu kalian dengan berada di sini, kan? Kenapa aku tidak pergi dulu dan kita akan bertemu lagi nanti?" Meskipun wanita itu mengatakan hal ini, tubuhnya duduk tak bergerak di kursi, tanpa berniat untuk pergi sama sekali. Dalam hatinya, Ye Kui berkata, "Wanita ini sangat munafik." Sugar tersenyum dan berkata, "Saudari Xiaoru, jangan terlalu tidak peka. Kita sudah lama tidak bertemu, senang bisa mengobrol bersama. Tentu, ada banyak hal yang ingin kuceritakan padamu." Wanita itu berkata dan melepas bulunya. Seketika itu juga, ada gelombang ombak. Rasanya seperti dua lampu depan. Sayang sekali itu palsu. Ye Kui diam-diam menghela nafas. Setelah wanita itu melepas bulunya, dia mengenakan congsam seksi dengan garis leher rendah di bawahnya, memperlihatkan area putih yang luas. "Sayang, siapa pria tampan ini?" Wanita itu melirik Ye Kui dengan rasa ingin tahu. "Temanku," kata Sugar. "Pacar?" Wanita itu bertanya lagi. Sugar menggeleng, "Tidak." Wanita itu tertawa, jelas tidak percaya dengan perkataan Sugar, dan berkata, "Ini tahun baru, kalian makan malam bersama, hubungan kalian tidak boleh biasa-biasa saja." "Sugar, katakan dengan jujur, apakah dia pacarmu?" "Jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan hal yang tidak masuk akal." Sugar menjelaskan, "Saudari Xiaoru, Ye Kui dan aku benar-benar hanya teman biasa." Ketika Ye Kui mendengar Sugar berulang kali menekankan bahwa dia bukan pacarnya, dia langsung menebak bahwa hubungan Sugar dengan wanita ini tidak sedekat yang terlihat di permukaan. "Sugar, siapa wanita cantik ini?" Ye Kui bertanya. Ketika wanita itu mendengar kata-kata Ye Kui, dia tampak terkejut, "Kamu tidak mengenalku." Ye Kui berpikir dalam hati, "Mengapa saya harus mengenal Anda?" Sugar berkata dengan tergesa-gesa, "Saudari Xiaoru, Anda tidak tahu, teman saya adalah seorang dokter, dia hanya tahu bagaimana merawat pasien dan menyelamatkan orang sepanjang hari, dia biasanya tidak menonton berita hiburan." "Ye Kui, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, Saudari Xiaoru adalah penyanyi seperti saya." "Tapi Saudari Xiaoru memulai lebih awal dariku,
sebelum debutku, saudari Xiaoru adalah penyanyi level diva. Dia telah menghasilkan banyak sekali lagu-lagu emas yang populer dan bahkan diundang ke Hong Kong untuk menghadiri pesta perayaan 25 tahun kembalinya Hong Kong ke Wakanda beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, saudari Xiaoru telah terlibat dalam film dan televisi dalam beberapa tahun terakhir, membuat banyak film dan drama dan memenangkan beberapa penghargaan aktris terbaik. Singkatnya, saudari Xiaoru adalah seorang superstar yang memadukan kecantikan dan kekuatan, dan masih menjadi idola saya. Ye Kui dapat mendengar bahwa ada unsur melebih-lebihkan dalam kata-kata sugar, jadi dia tersenyum tipis pada wanita itu dan berkata, "Saya Ye Kui, senang bertemu dengan Anda." "Halo, saya Zhang Xiaoru." Sikap wanita itu terhadap Ye Kui dingin, dan setelah menyebutkan namanya, dia mengabaikan Ye Kui. "Saudari Xiaoru, bagaimana dengan hot pot?" kata Sugar. "Kalau begitu aku akan membuat sendiri di rumah." Wanita itu mengambil sumpitnya dan mulai makan. Kedua wanita itu makan dan mengobrol pada saat yang sama, terlihat seperti sepasang kakak beradik yang sangat dekat. Ye Kui menjadi orang yang transparan, duduk di samping dan makan dalam diam. "Sugar, pernahkah kamu mendengar, sesuatu terjadi pada Jie Jie?" Wanita itu berkata dengan cara yang misterius. "Apa yang terjadi padanya?" Sugar memiliki ekspresi tidak tahu apa-apa di wajahnya. Wanita itu merendahkan suaranya dan berkata, "Saya mendengar desas-desus bahwa Jie Jie mencuri ratusan juta dolar dalam bentuk pajak, dan perusahaan mereka semua dikacaukan olehnya. Sekarang pihak berwenang terkait telah membawa Jie Jie pergi. Tidak hanya itu, saya juga mendengar bahwa Jie Jie terlibat dalam melukai anak di bawah umur, dan dia bisa berakhir di penjara saat ini." Wanita itu menghela nafas saat dia berbicara. Sebenarnya, tidak mudah bagi Jie Jie, dia adalah seorang trainee di Korea selama beberapa tahun dan setelah dia kembali ke China, sulit baginya untuk menjadi streamer top, tetapi saya tidak menyangka sesuatu akan terjadi lagi secepat ini. Itu benar-benar takdir. Orang-orang di dalam lingkaran sekarang gelisah. Semua orang khawatir bahwa otoritas terkait akan menggunakan Jie Jie sebagai terobosan dan kemudian menyelidiki masalah pajak kami. Sugar, kamu juga harus bersiap-siap terlebih dahulu agar tidak lengah saat waktunya tiba. Sugar berkata, "Saya selalu mematuhi hukum, bahkan jika saya diselidiki, tidak akan ada masalah." Wajah wanita itu terlihat sedikit tidak wajar dan berkata kepada Sugar, "Aku hanya mengingatkanmu, jangan terlalu memikirkannya, siapa yang bilang kita dekat, jika itu orang lain, aku tidak akan mengatakan apa-apa." "Terima kasih, saudari Xiaoru." Sugar dengan sopan mengucapkan terima kasih. Di antara saudara perempuan, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Wanita itu berkata, "Saat kamu memulai debutmu, aku berkata bahwa kamu pasti akan menjadi bintang besar di masa depan, dan sekarang sepertinya aku tidak salah." Sugar, aku dengar kamu akan membuat film baru-baru ini dan berperan sebagai pemeran utama wanita, apakah itu benar? Sugar menganggukkan kepalanya. "Apa nama drama itu?" Wanita itu bertanya lagi. Sugar menjawab, "The Fallen Kingdom." "Apakah sutradara drama itu Zhang Yi?" Wanita itu bertanya lagi. "Ya," Sugar berkata, "sutradara Zhang Yi mengatakan dia ingin memfilmkan saya beberapa waktu lalu, jadi saya mengiyakan." Sugar, selamat, karya sutradara Zhang Yi sangat indah dan informatif. Setelah film ini dirilis, kamu pasti akan menjadi terkenal dan kaya. Wanita itu mengangkat gelas airnya dan berkata, "Saya akan minum untuk Anda dengan air, bukan anggur." Sugar mengambil segelas air dan dengan lembut mendentingkannya dengan wanita itu, lalu meminum airnya. Pada wanita itu meletakkan gelas airnya, mengambil sesendok minyak panas dan tiba-tiba melemparkannya ke wajah Sugar. Sugar sudah tidak berdaya, ditambah lagi ia sedang minum air ketika tiba-tiba ia menatap wanita itu menyendok sesendok minyak panas dan menyiramkannya ke wajahnya, berteriak ketakutan di tempat. Ye Kui bereaksi dengan cepat dan menarik tangan Sugar dengan cara seperti kilat, menariknya ke dalam pelukannya. Seketika itu juga, minyak panas disiramkan ke dinding putih bersih. Cahaya dingin kebencian muncul di mata wanita itu dan dengan cepat membalikkan bagian bawah panci lagi. Minyak panas yang mendidih sekali lagi disiramkan ke Sugar. Ini adalah satu panci penuh minyak panas,
jika semua minyak itu ditumpahkan ke Sugar, hasilnya bisa ditebak, Sugar akan rusak dan mengalami luka bakar yang parah. Bagi seorang wanita, yang paling penting adalah penampilannya, dan terlebih lagi, Sugar adalah seorang bintang besar. Jika ini disiramkan padanya, hidup Sugar akan benar-benar hancur. Ye Kui tidak akan membiarkan Sugar terluka, dan dalam keadaan darurat, tubuhnya dengan cepat berbalik dan melindungi Sugar. Pakaian di punggung Ye Kui basah kuyup dengan minyak panas. Ye Kui tidak merasakan sakit. Setelah mengembangkan keterampilan naga ilahi 9 revolusi, dagingnya sebanding dengan kulit perunggu dan tulang besi, jadi sedikit minyak panas tidak dapat melukainya sama sekali. Sugar bereaksi dari keterkejutannya dan bertanya dengan keras, "Saudari Xiaoru, apa yang kamu lakukan?" Wanita itu mencibir, "Beraninya kamu bertanya padaku, tidakkah kamu tahu diri?" Sugar tampak bingung, "Apa yang saya ketahui?" Wanita itu berkata, "Jika kamu ingin orang lain tahu, kamu harus melakukannya sendiri. Kamu sudah melakukannya sendiri, apa kamu masih butuh aku untuk memberitahumu?" Sugar semakin bingung, "Apa yang telah saya lakukan?" "Saudari Ru, katakan yang sebenarnya. Kamu tidak mengakuinya, kan?" "Baiklah, aku akan menjelaskannya padamu sekarang." Wanita itu berkata, "Aku adalah pemeran utama asli untuk film sutradara Zhang, dan aku akan menandatangani kontrak dengannya, tapi aku tidak tahu taktik curang apa yang kamu gunakan untuk membuat sutradara Zhang meninggalkanku. Apakah Anda tahu berapa banyak yang harus saya bayarkan untuk peran ini? Selama aku mendapatkan peran ini, aku bisa mendapatkan penghargaan Ratu Film tahun depan, dan selama aku menjadi Ratu Film, posisiku di industri hiburan tidak akan tersentuh. Bagus untukmu. Kamu tidak hanya menggunakan cara tercela untuk mencuri peran yang awalnya milikku, kamu juga tidak mengucapkan sepatah kata pun, bahkan tidak ada kata maaf. Hari ini aku harus memberimu pelajaran." Dengan itu, wanita itu mengambil segelas air di atas meja dan melemparkannya ke wajah Sugar. Ye Kui dengan cepat menatap dan menangkap gelas air itu, lalu menatap wanita itu dengan dingin. Sugar tidak menyangka Zhang Xiaoru akan memperlakukannya seperti ini, tetapi dia selalu menganggap Zhang Xiaoru sebagai idolanya, jadi saat ini dia merasa sangat sedih dan air mata mengalir di matanya. "Saudari Xiaoru, Anda telah salah paham. Aku tidak tahu bahwa peran itu awalnya milikmu, dan aku tidak pernah ingin bersaing denganmu. Belum lama ini, sutradara Zhang datang ke rumah saya dengan membawa kontrak dan meminta saya untuk menandatanganinya, jadi saya menandatanganinya tanpa berpikir panjang." Sugar menjelaskan, "Jika saya tahu bahwa saudari Xiaoru ingin memainkan peran ini, maka saya tidak akan menandatangani kontrak dengan sutradara Zhang. Kau pikir aku akan percaya itu?" Wanita itu mendengus dingin, siapa yang tidak tahu bahwa wanita di industri hiburan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan peran pemeran utama wanita. "Aku hanya tidak percaya bahwa jika kamu tidak melakukan apa-apa, sutradara Zhang akan datang ke rumahmu dan memintamu untuk melakukan sebuah adegan. Sugar, kamu harus berhenti berakting di depanku. Dengan kemampuan aktingmu yang buruk, aku bisa menatapnya dalam sekejap." Sugar berkata dengan cemas, "Saudari Xiaoru, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Itu sudah cukup." Wanita itu menunjuk ke arah Ye Kui dan berkata kepada Sugar, "Kamu tadi bilang kamu adalah teman biasa. Jika kamu benar-benar hanya teman biasa, dia akan menggunakan punggungnya untuk memblokir seluruh panci berisi minyak panas untukmu." "Apa?" Sugar baru saja mengira bahwa panci berisi minyak panas telah dituangkan ke tanah. Dan sekarang ketika dia mendengar kata-kata Zhang Xiaoru, wajahnya berubah drastis. Dia buru-buru menatap ke punggung Ye Kui, dan ketika dia menatap pakaian di punggung Ye Kui basah kuyup oleh minyak panas, air mata jatuh dari matanya saat itu. "Ye Kui, apa kabar? Apakah sakit?" Sugar menangis dan bertanya. "Tidak sakit," Ye Kui berkata dengan jujur. Sugar tidak percaya sama sekali, dan menangis lebih keras lagi, memegang tangan Ye Kui dengan panik dan berkata, "Aku akan membawamu ke rumah sakit." Ye Kui tertawa dan berkata, "Saya baik-baik saja, tidak perlu pergi ke rumah sakit." Sugar berkata, "Itu adalah sepanci penuh minyak panas, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Ayo, ikut aku ke rumah sakit." Zhang Xiaoru tertawa, "Cek, cek, cek, cek. Kamu masih bilang kamu bukan pacar,
Jika tidak, mengapa kamu begitu gugup tentang dia? Sayang, aku telah menatap banyak wanita sepertimu. Di permukaan kamu terlihat polos dan murni, tapi kenyataannya kamu kotor dan penuh dengan pencuri pria dan wanita. Kamu berani mengatakan bahwa kamu mendapatkan peran ini dan bukan kamu yang naik ke tempat tidur Direktur Sang. Sugar segera membantah, saya tidak melakukannya. Aku tahu kamu tidak akan mengakuinya, hal yang memalukan seperti ini. Selama tidak ada yang salah dengan otakmu, kamu tidak akan mengakuinya. Zhang Xiaoru juga berkata kepada Ye Kui, saya menasihati Anda, yang terbaik adalah tidak berbicara dengan wanita di industri hiburan. Kamu pikir kamu berada di dalam mobil baru, tetapi kenyataannya itu adalah bus. Wanita jalan seperti Sugar yang akan melakukan apa saja untuk mencapai puncak, kamu tidak bisa bermain. Zhang Xiaoru kemudian berkata kepada Sugar, saya tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Kamu tunggu aku, kita lihat saja nanti. Setelah mengatakan itu, Zhang Xiaoru mengambil tas dan mantel bulunya dan bersiap untuk pergi. Diam, Ye Kui mengeluarkan suara yang dalam, apakah aku menyuruhmu pergi? Zhang Xiaoru berhenti di jalurnya dan menatap Ye Kui dengan jijik. Apa, kamu ingin membelanya? Sudah kubilang, yang terbaik adalah menghilangkan ide ini. Kamu hanya seorang dokter kecil, main-main denganku dan kamu akan mati dengan cara yang mengerikan, terkekeh. Tiba-tiba, tawa itu berhenti tiba-tiba. Jepret. Ye Kui menamparkan wajah Zhang Xiaoru. Mulut Zhang Xiaoru berdarah akibat tamparan itu dan dia menutupi wajahnya dan menatap Ye Kui dengan marah. Beraninya kau memukulku, apakah kau ingin mati? Berani menggertak Sugar, kurasa kamulah yang ingin mati. Mesin pemusnah sedingin es dilepaskan dari tubuh Ye Kui. Tiba-tiba, suhu di dalam ruangan turun hingga di bawah nol. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh Zhang Xiaoru. Dia menatap aura dingin yang mengintimidasi di mata Ye Kui. Seolah-olah orang yang berdiri di depannya bukanlah seorang pria, tetapi seekor binatang buas dengan taring yang dipamerkan. Hanya dalam hitungan detik, keringat dingin muncul di rompi Zhang Xiaoru. Ye Kui, lupakan saja. Sugar buru-buru angkat bicara, menarik Ye Kui dan berkata, Saudari Xiaoru salah paham, aku tidak menyalahkannya, dan kamu seharusnya tidak mempersulitnya. Ye Kui berkata, biarkan dia pergi, dia tidak akan menghargainya, dan dia bahkan mungkin menemukanmu dalam masalah di masa depan. Tidak apa-apa, Sugar berkata kepada Zhang Xiaoru, Saudari Xiaoru, izinkan saya mengatakannya lagi, saya tidak berniat mencuri peran Anda, sebenarnya Direktur Zhang yang mendekati saya. Sekarang sudah selesai, jangan sok di depanku. Zhang Xiaoru menoleh dan pergi, setelah membuka pintu kamar pribadi. Zhang Xiaoru menatap kembali ke arah Ye Kui dengan kesal dan berkata, kamu adalah orang pertama yang memukulku. Aku ingat kamu. Kamu tunggu aku. Waktumu untuk mati akan segera tiba, iya. Zhang Xiaoru mendengus dingin dan meninggalkan kamar pribadi. Dia tidak menyadari bahwa mata dingin Ye Kui sangat mematikan. Di kamar pribadi, Sugar berkata, Ye Kui, aku akan membawamu ke rumah sakit. Ye Kui berkata, tidak perlu, aku benar-benar baik-baik saja. Begitu banyak minyak panas yang dituangkan ke tubuhmu, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Dengarkan aku, ikut aku ke rumah sakit. Sugar sangat cemas sehingga air mata mengalir dari matanya lagi. Saya seorang dokter, saya sendiri yang akan memutuskan apakah saya perlu pergi ke rumah sakit atau tidak. Anda tidak perlu khawatir tentang saya benar-benar baik-baik saja. Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia mengeluarkan tisu dan dengan lembut menghapus air mata Sugar sambil berkata, berhentilah menangis, jika kamu menangis lagi, kamu akan menjadi kucing bunga kecil. Sugar masih tidak yakin dan bertanya, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Tidak apa-apa, kalau begitu, tunjukkan padaku. Tanpa daya, Ye Kui harus membelakangi Sugar dan mengangkat pakaiannya. Seketika itu juga, Sugar menatap pembengkakan besar dan sedikit merah di punggung Ye Kui. Selain itu, tidak ada yang lain. Hah, tidak apa-apa, Sugar sedikit terkejut. Ye Kui tertawa dan berkata, saya memiliki kulit tebal dan daging yang tebal.
Sugar merasa geli, dan dengan mata sedikit merah, dia menatap Ye Kui dan berkata, "Mengapa kamu membantuku memblokir panci minyak panas itu? Bagaimana jika kamu terbakar?" Ye Kui berkata, "Panas adalah masalah kecil, tetapi jika sesuatu terjadi padamu, maka Tang Lao akan menghabisiku." Hanya karena itu, Gula sedikit kecewa. Ini bukan jawaban yang dia inginkan. "Ye Kui, aku tahu karaktermu. Kamu bahkan tidak takut dengan kota terlarang, jadi bagaimana mungkin kamu takut pada kakekku?" Sugar berkata, "Katakan padaku, apa yang ada di pikiranmu saat kamu menghalangi minyak panas untukku?" Ye Kui harus mengatakan yang sebenarnya, "Aku tidak ingin kamu terluka, itu saja." Mendengar kata-kata itu, air mata keluar dari mata Sugar. "Kenapa kamu menangis lagi?" Ye Kui sangat curiga bahwa gadis ini terbuat dari air. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Sugar menjatuhkan dirinya ke dalam pelukannya, memeluk pinggangnya dengan kedua tangan, dan berkata, "Ye Kui, mengapa kamu begitu bodoh? Berjanjilah padaku bahwa tidak peduli bahaya apapun yang kamu hadapi di masa depan, jangan lakukan apa yang kamu lakukan hari ini, oke?" "Tidak," Ye Kui berkata, "bagaimana mungkin seorang pria membiarkan seorang wanita terluka?" Mendengar kata-kata ini, Sugar sangat tersentuh sehingga hatinya meleleh. Dia keluar dari pelukan Ye Kui, berjinjit dan mencetak mulut ceri di bibir Ye Kui. Harum, lembut, sangat lembab. Sebelum Ye Kui sempat merasakannya dengan hati-hati, Sugar dengan cepat mundur 2 langkah, dan wajahnya yang cantik memerah seperti apel kecil, cerah dan cantik. Ye Kui sedikit terdiam. "Akhir-akhir ini, mengapa wanita selalu suka bermain menyerang? Jika Anda ingin, katakanlah. Saya berjanji tidak akan menolak dan akan bekerja sama." Sugar buru-buru mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan tulus, "Ye Kui, terima kasih." Ye Kui berkata, "Itu hanya hal kecil, jangan dimasukkan ke dalam hati." "Tidak, ini bukan masalah sepele." Sugar berkata dengan hati berdebar-debar, "Jika bukan karena kamu barusan, maka hidupku mungkin sudah berakhir. Aku tidak menyangka kakak Xiaoru akan memperlakukanku seperti itu." Berbicara tentang Zhang Xiaoru, hati Ye Kui melonjak dengan niat menghabisi. "Sayang, kamu seharusnya tidak melepaskan wanita itu sekarang. Jika kamu melepaskannya, dia tidak akan berterima kasih padamu dan bahkan mungkin akan membuatmu dalam masalah di masa depan." Ye Kui berkata, "Jika Anda ingin saya mengatakannya, mengapa Anda tidak mengakhiri masalah ini selamanya? Lupakan saja, saudari Xiaoru hanya salah paham denganku. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan menjelaskan padanya dengan jelas." Sugar berkata, "Ini juga tidak mudah bagi saudari Xiaoru. Dia berasal dari latar belakang biasa dan tidak memiliki latar belakang. Dia telah membayar harga yang tak terbayangkan untuk sampai ke tempatnya sekarang. Jangan menatapnya sebagai bintang besar dan terkenal, dengan lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya di kepalanya, tetapi pada kenyataannya, secara pribadi, dia mungkin tidak bahagia. Saya pernah berada di lingkaran ini dan tahu betul bahwa wanita di industri hiburan terkadang tidak memiliki martabat sama sekali. Anda tidak tahu bahwa kadang-kadang, hanya untuk mendapatkan peran kecil, atau kesempatan untuk tampil, mereka harus menemani sutradara dan produser minum sampai perut mereka berdarah. Jika Anda bertemu dengan sutradara yang memiliki hati yang salah, atau investor, itu tidak sesederhana minum, Anda harus membayar tubuh Anda dan menghadapi segala macam tipu muslihat. Jadi, mari kita berbelas kasih kepada orang lain." Ye Kui menghela nafas, "Kamu sangat baik." Sugar menggelengkan kepalanya, "Ini bukan kebaikan. Tapi saya tahu bahwa industri hiburan adalah pemandian pewarna yang besar dan tidak mudah bagi semua orang." Ye Kui berkata, "Memang benar bahwa industri hiburan adalah pot pewarna yang besar, tetapi Anda keluar dari lumpur dan tidak ternoda." "Itu benar." Sugar berkata dengan bangga, "Siapa yang memintaku untuk memiliki kakek yang baik?" Ye Kui tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, "Sugar, kamu adalah anggota Istana Dunia Bawah dan cucu dari Patua Tang, bukankah mereka memiliki penjaga untukmu? Jika Anda bertemu orang jahat, bukankah Anda akan berada dalam bahaya?" Sugar berkata sambil tersenyum, "Bukankah karena aku bersamamu? Aku juga tidak bisa berada di sisimu sepanjang waktu." Ye Kui berkata,
tidak, masalah ini harus ditanggapi dengan serius. Saat kita kembali, aku akan memberitahu Dewa Tentara untuk mencari beberapa ahli dari Aula Hades untuk menjadi pengawalmu. Hal-hal seperti hari ini tidak boleh terjadi di masa depan. Menatap Ye Kui peduli dengan keselamatannya, Sugar sangat senang dan berkata, tidak perlu, Dewa Tentara dan kakek telah mengatur pengawal untukku. Ye Kui bertanya, lalu kenapa aku tidak menatap mereka hari ini? Kamu sangat pintar. Sugar berkata, dengan kamu di sisiku, mengapa aku harus membawa pengawal? Dengan keahlianmu, siapa yang bisa melukaiku? Lagi pula, cukup sulit bagi mereka untuk melindungiku sepanjang tahun. Ini tahun baru Imlek, jadi beri mereka libur dan biarkan mereka beristirahat. Gadis ini, sungguh hati yang baik. Ini tidak bagus. Ye Kui diam-diam menghela nafas, lalu menatap ke kamar pribadi yang malang itu dan berkata, ayo makan di tempat lain. Oke, Sugar mengangguk sedikit, lalu berkata, tapi sebelum kita makan, kamu harus pergi ke mall bersamaku. Pakaianmu sudah kotor, aku ingin membelikanmu baju baru. Oke, Ye Kui memandang Sugar 2 kali dan berkata, sepertinya ada satu hal yang belum aku lakukan. Apa itu? Sugar bertanya dengan ekspresi bingung. Ye Kui berkata, apakah kamu menciumku sebelumnya? Mendengar ini, wajah Sugar memerah dan dia diam-diam meludah di dalam hatinya, bagaimana dia bisa mengatakan hal yang memalukan seperti itu. Ye Kui kemudian berkata, seperti kata pepatah lama, tidak sopan datang tanpa ciuman. Saya orang yang sangat sopan, jadi Anda mengerti maksud saya, bukan? Hati Sugar menegang. Apakah dia akan pergi ke? Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengetahui apa yang akan Anda hadapi. Apa yang harus dilakukan? Meskipun ia sudah lama menantikan momen ini, namun ia masih sangat gugup saat momen itu tiba. Ye Kui melingkarkan tangannya di sekitar Sugar dan menundukkan kepalanya ke arah bibirnya. Sugar memejamkan matanya. Sejauh mata memandang, keduanya hendak berciuman. Bang! Tiba-tiba, pintu kamar ditendang hingga terbuka. Menatap Ye Kui dan Sugar hendak berciuman, tiba-tiba, pintu kamar ditendang terbuka. Segera setelah itu, sebuah suara yang familiar terdengar. Jalan, masih bilang kamu bukan pacar. Kalau aku tidak datang, apa kamu siap menggelar festival musim semi langsung di sini? Sugar menoleh, hanya untuk menatap Zhang Xiaoru bersandar di pelukan seorang pria muda dengan sekelompok besar orang, dan buru-buru berkata, Saudari Xiaoru, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Oke, jangan berpura-pura, aku paling kesal dengan orang-orang sepertimu, di permukaan kamu terlihat seperti wanita yang suci dan mati syahid, tapi nyatanya di balik layar kamu adalah seorang pelacur. Zhang Xiaoru menunjuk ke arah Ye Kui dan berkata kepada pemuda itu, Saudara San, kutu kupret inilah yang memukuli saya. Nak, kamu berani memukul wanitaku, kamu punya banyak nyali. Bahasa Mandarin pemuda itu patah-patah dan bercampur dengan cita rasa Hong Kong yang kuat. Ye Kui mengabaikan pemuda itu, matanya menyapu wajah-wajah yang lain dan bertanya, siapa yang menendang pintu barusan? Ketika pemuda itu menatap bahwa Ye Kui mengabaikannya, dia menjadi sangat marah, penendang, saya berbicara dengan Anda, apakah Anda tuli? Ye Kui masih mengabaikannya dan bertanya, siapa yang menendang pintu barusan? Itu aku. Seorang pria botak di sebelah pemuda itu berkata, aksen pria ini juga penuh dengan cita rasa Hong Kong yang kuat. Pria itu mengenakan jas hitam, tidak ada sehelai rumput pun di kepalanya dan kacamata hitam, jelas seorang pengawal. Apakah Anda tahu bahwa Anda telah merusak perbuatan baik saya? Ye Kui bertanya. Pria botak itu sangat sombong dan berkata dalam bahasa Mandarin yang patah-patah, lalu kenapa? Lalu kenapa? Ye Kui menyeringai, memperlihatkan seteguk gigi putih yang rapi, membuat orang tidak mungkin menatap apa yang ada di pikirannya. Aku pandai dalam segala hal, tapi aku tidak memiliki temperamen yang baik. Kamu merusak perbuatan baikku, maka aku akan mencabut salah satu kakimu. Kata Ye Kui. Mendengar itu, pria botak itu tertawa dan berkata, Kakak San, apakah kamu dengar itu? Anak laki-laki yang menerkam ini mengatakan dia ingin melepas kakiku, dia benar-benar tidak tahu seberapa besar dia. Pemuda itu berkata dengan dingin,
karena dia menginginkan salah satu kakimu, maka kamu harus mematahkan 3 kakinya. Ya, pria botak itu menerima perintah itu dan berjalan menuju Ye Kui dengan senyuman di wajahnya, sambil berkata sambil berjalan, "Nak, kamu harus membayar harga untuk kata-kata liarmu, pergilah ke neraka." Pria botak itu menendang dengan keras. Tendangan ini langsung mengarah ke selangkangan Ye Kui. Niat jahatnya terbukti dengan sendirinya. Ye Kui berdiri diam dan tidak bergerak, apalagi menghindar, tetapi hanya menatap pria botak itu sambil tersenyum. Pria botak itu sedikit terkejut, karena biasanya, saat ini, Ye Kui akan menghindar. Tentu saja, dia cepat dan dia tidak percaya bahwa Ye Kui bisa menghindar. Tapi, Anda harus membuat pertunjukan meskipun Anda tidak bisa menghindar, bukan? Ini adalah naluri manusia ketika dalam bahaya. Ye Kui sama sekali tidak berniat menghindar. Idiot, pria botak itu mengutuk dan kaki kanannya mendarat di selangkangan Ye Kui. Detik berikutnya, sebuah adegan mengejutkan muncul. Hanya untuk menatap bahwa setelah kaki kanan pria botak itu mengenai selangkangan Ye Kui tidak jatuh ke tanah. Juga tidak ada raut kesakitan yang muncul di wajahnya, seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria botak itu membeku. Bagaimana kalau mencoba lagi? Kata Ye Kui sambil tersenyum. Pria botak itu marah, dia mengira Ye Kui mengejeknya. Faktanya, Ye Kui memang mengejek. Mencari kematian, pria botak itu meningkatkan kekuatannya dan menendang selangkangan Ye Kui lagi. Bang! Terdengar suara teredam. Ye Kui berdiri diam, kokoh dan masih tersenyum di wajahnya. Rumput, apa yang terjadi? Pria botak itu sedikit bingung. Tiba-tiba, dia teringat akan sebuah video yang pernah dilihatnya di internet. Dikatakan bahwa ada teknik kungfu ajaib yang disebut menggantung 1000 jin, yang dipraktekkan dengan menggantungkan batu bata pada benda itu dan melakukan jongkok dalam kuda-kuda setiap hari. Lama-kelamaan, ia bisa menjadi sekeras besi, tidak takut pada serangan apapun, dan juga dapat menerjang ke medan tempur seperti seekor domba jantan pemukul. Mungkinkah pria di depannya ini telah berlatih kungfu ini? Pria botak itu merasa bahwa ini adalah satu-satunya kemungkinan, jika tidak, itu tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Kui telah mempraktikkan jurus naga ilahi 9 revolusi dan tubuh fisiknya telah lama melampaui ruang lingkup pemahaman manusia normal. Terlebih lagi, Ye Kui sedang menjalankan energi internalnya dan diam-diam melindungi saudara laki-lakinya yang baik. Belum lagi pria botak itu hanya menendangnya 2 kali, bahkan peluru pun tidak akan bisa melukainya sedikitpun. Tiba-tiba, Ye Kui memikirkan sesuatu. Mengapa tidak mencari kesempatan untuk menggunakan metode ini untuk menghadapi saudari Lin dan saudari Wan dan para gadis, hehehe. Tanpa sepengetahuannya, Sugar di sebelahnya menutupi mulut kecilnya dengan ekspresi terkejut. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Bisakah Lin yang cantik dan Bai Bing menderita? Sugar tiba-tiba merasa takut di dalam. Bagaimana jika suatu hari, dia ingin berurusan dengan saya, apa yang akan saya lakukan? Apakah aku akan pingsan sampai mati? Zhang Xiaoru juga terkejut, dia belum pernah menatap seseorang yang berbakat seperti Ye Kui selama bertahun-tahun dia berkecimpung di industri hiburan. Sayang sekali, jika Anda tidak memukul saya, mungkin saya akan membesarkan Anda. Untuk saat ini, kamu sudah mati. Kutu kupret. Zhang Xiaoru mengutuk dalam hatinya. Adapun pemuda itu, matanya tertuju pada Ye Kui dengan rasa iri, berpikir, jika saya sekuat dia, mengapa saya perlu minum pil? Bagaimana kalau mencoba lagi? Ye Kui tersenyum dan berkata kepada pria botak itu. Pria botak itu menendang lagi. Menginjak kuda, kamu mencoba ketika aku menyuruhmu. Kamu adalah anjing, sangat patuh. Ye Kui menyerang, membanting tinjunya ke arah tendangan pria botak yang datang ke arahnya. Sebelum kaki pria botak itu bisa mengenai Ye Kui, dia menerima pukulan dari Ye Kui di lututnya. Kacau, lututnya langsung hancur. Ah, pria botak itu jatuh ke tanah, berteriak kesakitan. Menatap pemandangan ini, wajah pemuda itu sedikit berubah. Dia sangat jelas tentang keterampilan fisik pengawalnya,
sebanding dengan tentara pasukan khusus biasa, biasanya 10 orang atau lebih tidak bisa mendekatinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Kui akan menyia-nyiakan kaki pengawalnya hanya dengan satu pukulan. Wajah pemuda itu berubah untuk beberapa saat, lalu berkata kepada Ye Kui, "Aku berkata mengapa kamu begitu sombong, jadi kamu tahu kungfu, tapi sayangnya, kungfu kamu terlalu lemah." Pemuda ini selalu menyukai bakat. "Selama kamu mau mengikutiku dan memberiku wanitamu untuk bermain-main selama beberapa hari, aku bisa mengampuni hidupmu." Ketika Zhang Xiaoru mendengar ini, wajahnya sedikit berubah, "Kakak San. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, lebih baik diam." Pemuda ini tidak suka orang menyuruhnya melakukan apa. Pemuda itu mendominasi dan kemudian bertanya pada Ye Kui, "Bagaimana menurutmu?" "Tidak bagus." Cahaya dingin melintas di mata Ye Kui. "Karena kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka pemuda ini akan memukulmu sampai kamu menyerah. Pergilah." Pemuda itu memberi perintah dan 6 pengawal di sekelilingnya berkerumun. Ye Kui dengan cepat mengayunkan beberapa tamparan. Tamparan, tampar, tampar. Dalam sekejap, 6 pengawal tersungkur ke tanah, meratap dan meratap. Zhang Xiaoru tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Ye Kui, yang terlihat kurus dan lemah, sebenarnya sangat kuat. Bukankah dia seorang dokter, kenapa dia begitu kuat? Zhang Xiaoru melirik Sugar dengan kesal, pasti wanita jalang ini yang berbohong." Pemuda itu juga tidak menyangka hasil ini dan wajahnya berubah menjadi jelek. Ye Kui mengangkat kepalanya dan matanya yang sedingin es menatap pemuda itu.